warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Yulianti dari SMK PPN Tanjung Sari, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 1 Prodi Agribisnis Tanaman di Universitas Ahmad Dahlan. Ya, anak-anakku sekalian, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap semangat ya sampai akhir pembelajaran. Amin. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan Pak M untuk persiapkan dan sebelum siap, gerak. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Terima kasih, mudah-mudahan yang sakit Allah cepat mengangkat penyakitnya. Kita bisa berkumpul sama-sama kita untuk mengikuti pelajaran kita. Ya, sebelum kita menginjak ke materi selanjutnya, kemarin kita sudah belajar perhitungan benih. Ada yang masih ingat cara perhitungan benih? Tahu grupnya cara perhitungan benih? Punya. Kan kita sudah menghitung bagaimana cara mengetahui kebutuhan benih. Luas lahan dibagi jarak tanam dikali daya tumbuh dikali efektivitas lahan dikali bobot per 1.000 butir dikali jumlah per lubang. Ya, mudah-mudahan tidak lupa. Amin. Kemarin itu semua pengerjaannya. Ya, dan sekarang kemarin cara perhitungan benihnya sudah. Sekarang cara penyiapan benihnya. Ya, kita akan belajar tentang cara penyiapan benihnya. Adapun tujuan pembelajaran penyiapan benih, ya, biar kalian tahu bagaimana langkah-langkah atau cara-cara penyiapan benih. Biar kalian tahu juga bagaimana cara menyeleksi benih. Karena benih itu kan tidak semuanya bagus ya. Kita hanya tanam benih yang baik saja. Kalau sekiranya benihnya itu tidak baik, tidak ditanam. Ya, untuk itu perlu dilakukan seleksi benih. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan kenapa sih harus diseleksi benih itu? Coba, ada yang bisa menjelaskan? Kalau seandainya tidak diseleksi dulu, langsung tanam aja, apa yang akan terjadi? Resiko resiko apa? Kegagalan tinggi. Makanya itu penting ya seleksi benih. Nanti kita akan belajar tentang cara seleksi benih. Karena tadi ketika tidak dilakukan seleksi benih, ya, tidak dilakukan perlakuan benih, maka yang terjadi adalah resikonya mungkin akan lebih tinggi. Nah, materi sekarang adalah penyiapan bibit atau benih. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apa itu benih? Benih? Yuk, siapa yang bisa menjelaskan apa itu benih? Biji yang akan ditanam. Biji yang akan ditanam. Oke, ada pendapat lain? Apa itu benih? Apa bedanya benih dan bibit?
Biji. Kalau benih, bibit. Benih berbentuk biji. Kalau bibit, artinya kalau bibit itu sudah tumbuh. Meskipun dalam berbanyak pengertian bahwa benih dan bibit juga sudah dikatakan benih. Jadi sekarang apa sih ciri-ciri benih yang baik? Kira-kira ini sebelum ibu sampaikan materinya, ciri-ciri benih yang baik itu yang seperti apa sih? Bagaimana sih benih yang baik itu? Yang bagus, yang keras nih, kayak kedengeran. Yang bagus, berkualitas. Yang berkualitas seperti apa? Dilihat dari fisiknya aja dulu. Mulus, bagus, masih baru, tahan hama dan penyakit. Tahan hama penyakit. Apalagi? Apalagi? Bersih. Betul ya. Kalau campur dengan kotoran-kotoran itu bukan yang bagus ya. Bersih. Tidak kosong ya, tadi berisi ya. Benih bersih dari kotoran ya. Kalau kita beli benih terus banyak kotorannya tercampur dengan rumput-rumput, dengan biji-biji yang sudah diinginkan, itu bukan ciri benih yang baik ya. Yang kedua, berisi atau benar. Biasanya dikatakan benih yang baik jika daya tumbuhnya lebih dari 80%. Ketika kita nanam benih dari 100 biji yang tumbuh 50 biji, kira-kira itu benihnya benih yang baik atau tidak? Tidak. Kenapa? Daya tumbuhnya kurang dari 80%. Itu udah lewat itu, gak layak ditanam. Ya jangan pakai. Cara seleksi benih yang akan kita lakukan, pertama alat yang akan kita butuhkan: baskom, gelas, bahannya benih padi, air, garam, dan telur. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan nggak dari bahan ini? Fungsi telur. Tadi ada tanya? Nah, mana sih pakai garam? Jadi sebetulnya ya, kalau petani itu biasanya hanya ditenggelamkan di air saja. Ya. Apabila di air saja, ya, nanti pasti meskipun hanya di air, nanti ada yang mengambang. Ketika sudah diambil yang mengambang, diambil yang tenggelam, kemudian dilarutkan lagi di air garam, biasanya itu masih ada lagi yang mengambang. Artinya larutan garam lebih baik daripada air saja. Kenapa, Bu? Karena larutan garam massa jenisnya lebih berat daripada air. Meskipun kemudian tadi kenapa pakai telur? Apain sih telur? Pecahkan, diulek-ulek sama airnya. Coba telur apabila dimasukkan ke air garam akan seperti apa? Pernah bereksperimen? Asin. Kalau asin itu asinnya bukan cara dimasukin ke air garam. Telur itu nanti kita gunakan hanya sebagai indikator saja. Ketika garamnya sudah cukup, apabila telur sudah mengambang, ya berarti garamnya sudah cukup. Cuci bersih benih yang tenggelam. Kira-kira kenapa harus dicuci? Ya, dengan cara bersih dan tidak bersih. Kenapa benih yang tenggelam harus dicuci? Sebetulnya larutan garam itu ya, selain tadi untuk
dari hama dan penyakit. Bisa mematikan penyakit-penyakit yang ada di dalam. Udah lulus suaranya? Ya, ini siapa? Ibu. Ini ibu buat video ketika pembelajaran daring ya. Waktu itu pembelajaran daring, praktek dari rumah, sehingga ibu buatkan video. Ya, sekarang kalian perhatian, karena nanti kalian akan praktekkan. Nah, kalau benih yang baik itu kalau kita beli itu bersertifikat ya. Ada labelnya. Itu ciri benih yang baik kita kalau beli ya. Ada tanggal kadaluarsanya. Nah, ini selanjutnya ini ke cara menyemai ya, cara menyemai benih. Tapi kita materinya tidak sampai ke situ untuk hari ini. Menyemai benih kita lanjutkan minggu depan ya. Setelah dilakukan seleksi, ada yang bisa mengulas lagi? Karena kita akan praktekkan sekarang. Yang akan kita praktekkan sekarang adalah yang pertama dari seleksi benih, kemudian Pengaraman. pengaraman. Sebelum pengaraman, coba setelah seleksi benih, Perendaman. perendaman. Apa perendamannya? 48 jam. Setelah perendaman, apa yang harus kita pastikan setelah perendaman tadi kata ibu? Diganti air. Gelembung yang itu tidak baik. Kalau begitu udah siap? Ada bahannya apa aja? Oke, silakan sekarang kalian lakukan seleksi benih dan penyakit. Yuk, siapkan alat dan bahan. Ya, ini ada lembar kerjanya ya. Sudah kita kerjanya dulu. Lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Nanti ada soal di belakang yang harus dikerjakan. LKPD-nya ya. Ya, lembar kerja vakumnya. Ya, silakan bisa dimulai seleksi benih. Perintahnya lembar kerjanya ada di sini. Nanti untuk soal langsung ya, lihat. Lembar kerja. Ada yang depan? Ya. Halamannya coba ibu mau lihat. Halamannya? Ini. Satu bahan dah. Satu lagi. Lengkap ya. Sip. Hati ya. Ada kelengkapannya mana? Kelengkapannya? Kelengkapan bukan? Ya. Aurel. Masih ambil air? Dandi kelengkapannya lengkap? Ya, sip. Udah. Ya udah, ini berarti udah melayang, seluruhnya bisa diangkat seluruhnya, bisa mulai dimasukkan. Udah. Ya udah, sip.
Sedangkan tadi apa? Benih yang baik itu daya tumbuhnya 8%. Udah ada. Tapi nggak apa-apa semuanya dulu. Biar bawah. Ini juga nih dibanding yang tenggelam, ini yang kembangnya lebih dari 50% ya. Tidak apa-apa. Ya, semuanya ya. Ini lumayan sih, banyak yang tenggelamnya. Ini banyak yang ya, kalau udah selesai bisa dilanjutkan ke perlakuan berikutnya. Pisahin. Pisahin. Tinggal evaluasi. Ya, sambil kalian amati berapa persen yang tenggelam. Coba siapa yang tadi mengaku lebih dari 50%? Tadi ada yang sampai hampir 50% ya? Yang mana coba? Lebih dari 50% ya? Enggak, tapi kurang dari 80% ya? Tadi ada yang banyak tuh. Nah, itu A, coba menurut AA ya. Tadi yang mengakunya berapa persen? 60 ya, lebih banyak yang mengaku daripada tenggelam. Kira-kira itu layak nggak dibasuhi? Enggak. Nggak, karena kosong. banyak yang kampan ya. Ya, sambil kalian amati dan nilai ya benih yang kalian bawa tadi. Sasha di mana Sasha? Banyak yang tenggelam apa yang Lebih sedikit yang tenggelam, Bu. lebih sedikit Ya. yang tenggelamnya. Ya, Berapa persen yang terapung kira-kira Sasha? paling 60-an. Yang terapung 60%. Ya, 60. 60% yang terapung. Tapi lebih banyak yang terapung. Ada yang bagus nggak? Tenggelamnya banyak gitu, lebih banyak. Gulaknya di Ayo. Iya. Ya? Apa? Siapa yang bertanya? Ya. Gimana? Iya. Nah, ini menurut kamu nih, lebih banyak yang tenggelam apa yang terapung? Tenggelam. Yang tenggelam ya, tapi yang terapungnya juga ini masih lebih banyak. Ya. Nanti pisahin antara yang terapung dan yang tenggelam. Kemudian lakukan perlakuan ini seperti yang tadi Ibu sampaikan. Apa selanjutnya? Selanjutnya apa? Terus? Terus Yang tenggelamnya diapain? dipisahkan. Yang tenggelamnya diapain? Coba dipisahin. Di digantiin Bu ini kan. Di apa? Di tutupan pula. Dicuci, kemudian seolah-olah udah ya direndamnya ya. Ya.
pastikan dalam kondisi sudah stres ya. Kalau udah selesai nih bisa rapikan kembali alat dan bahannya. Ya. Untuk yang ininya ibu nanti pengen lihat ya. Antara yang ini ditetap di Gimana agak dikit apa? ya yang udah selesai bisa lanjut membuat laporan. Di belakang. Enggak, ini laporan beda lagi. Nah, buat laporan kegiatannya. Iya, laporan kegiatan itu cara dari paket tadi. Ini seolah-olah udah diperam, udah direndam ya. Itu mata. Kita lakukan pemeram. Kasih nama bu. Nama kemana aja bu? Apa? Mama kan Simpan aja dulu di meja. Nanti kita evaluasi. Yang udah silakan bereskan alat dan bahannya. Yang ada di meja hanya benih yang udah diperam sama benih yang hampa. Nah, ini laporannya. Ini laporan sederhana dulu ya. Laporannya nanti lebih lengkapnya lagi kalian buat dalam sebuah makalah ya dan ditik ya. Ini laporan sederhana dulu. Nah, dah sambil membuat laporan kalian nilai. Nanti tuangkan di dalam laporan kalian nilai ya. Benih yang kalian bawa tadi menurut kalian itu sudah baik apa belum? Ya, dilihat dari warnanya. Coba ada yang bisa mengungkapkan benih yang kalian bawa? Nek, coba ungkapkan benih yang kamu bawa dilihat dari fisiknya coba. Dilihat dari fisiknya. Ya, tenang. Dilihat dari kualitasnya ini baik Bu menurut saya karena yang terapungnya tidak lebih dari 50%, sekitar 30%, 20%. Jika dikaitkan dengan ciri-ciri benih yang baik tadi, ini ada nggak? Ada Berarti benih yang kamu nggak ini? kayak Kayak, silakan tuangkan di laporan. Sekarang tadi yang terapungnya banyak. Ya bu banyak bu. Ya, terapungnya banyak. Coba ungkapkan. Belajar mendiagnosis benih yang ya. Dilihat dari fisiknya benih yang kamu bawa. Coba dari ciri-ciri benih yang baik tadi. Kira-kira bagaimana menurut kamu dengan benih yang kamu bawa? Coba dibuka maskernya biar kedengeran. Kurang baik benihnya Kenapa kurang baik? karena Lihat dari fisiknya. dalamnya kosong. Agak kusam. Terus ciri yang baik, benih yang baik juga ada bernas atau berisi. Benih yang kamu buat gimana? Banyak ya? Banyak yang kosong. Berarti layak nggak pakai benih? Enggak ya. Jadi itu kesimpulannya benih yang kamu bawa tidak layak. Dituangkan di laporan ya. Dominan tidak layak. Berarti untuk evaluasi kita ya buat ke depan kalau kita bawa benih harus yang bagaimana? Kira-kira untuk evaluasi ke depan harus yang bagaimana? Yang bagus yang Yang berisi. Ya? Yang bagaimana? Minimal tadi? Bersih dari kotoran. Kalau buka itu lebih lokal. Kalau seandainya kita beli yang ada. harus ya.
Tinggal benser. Enggak. Kesulitan nggak dari praktek tadi? Nggak? Ada yang alat dan bahan yang sulit ditemukan? Nggak ada. Hanya tadi kalau dalam jumlah yang besar, mungkin kendalanya garam ya. Mudah garamnya akan lebih banyak. Kalau ini lebih murah lagi pakai anggur dapur. Ya, ada yang udah selesai? Sambil menunggu temannya. Jika ada yang sudah selesai, ya. Sambil kalian buat laporan, ibu mau menilai produk yang kalian kerjakan. Produknya ini ya. Ini mah bagus, ini bagus. Tapi tadi teh akibat wadahnya apa gimana? Sama berbeda sama yang rumah. Iya. Minta. Tapi ini teh banyak yang ke bawah. Kan banyak juga yang di sini. Ya mungkin aja kebetulan saja yang kebawa sama Nanda lebih banyak yang terapungnya. Tapi kalau juga nanti paling 40%. Oh gitu. Nah, iya. Sebetulnya kalau untuk benih itu kurang baik, ya. Karena yang baik itu minimal 80% ya. Kalau terlalu banyak yang ada aja. Nah, tuh. Dari segini aja udah bisa kelihatan. Ya, sama Bu. Ini benar-benar cerah, berisi. Jualan ya. Lagi ke depan. Ada rewardnya loh. Mau tahu rewardnya? Mau. Nah, udah siapin rewardnya. Rewardnya ada coklat. Yang mau coklat, ayo ke depan. Yuk, ya siapa nih? Bukan cuma cewek, Bu. Yaudah nanti satu cewek satu cowok. Ini untuk berdua aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa. Di sini saya akan melaporkan hasil kegiatan tadi. Yang pertama, kita kan lagi menyeleksi benih yang baik dan yang enggaknya. Nah, yang pertama disiapkan alat dan bahan. Alatnya ada baskom, cup atau gelas, dan lihat seberapa banyak yang mengapung dan juga yang tenggelam. Selanjutnya, pisahkan benih yang terapung dan cuci benih yang tenggelam karena ditakutkan apabila terlalu banyak kandungan garam pada benih menyebabkan tidak baik. Ini yang saya bawa setelah dilakukan seleksi. Ini dalam keadaan baik.
benih ini teh udah diseleksi sekitar 20% terapung dan 80%-nya tenggelam. Dari ciri fisiknya, ukuran, warna benih ini murni, tidak tercampur dengan ketan atau lain-lainnya. Jadi menurut saya benih yang sudah saya seleksi dan saya bawa layak dan baik. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tutup, Neng. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti dan bisa kalian pahami. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat. Ya, saya menunggu coklatnya. Ya, coklat. Siapa tadi? Siapa ya? Yuk. Benih, air, garam, dan telur mentah. Cara menyeleksi benih, isi gelas dengan air dan tambahkan garam. Lalu masukkan telur. Jika telur mengambang, berarti garam sudah cukup. Terus masukkan benih dan lihat yang mengambang dan tidak. Saya seleksi kurang baik karena lebih banyak yang kosong daripada yang berisi. Oke. Ada yang Kenapa benihnya menurut kamu itu kurang baik? Mungkin karena tidak bersertifikat, apa yang kurang, Pak? bukan yang berat atau berlegal. Bukan yang bersertifikat. Ada lagi yang mau? Ada temannya bertanya kenapa kurang? Puas nggak jawabannya? Wah. Jadi dari ciri-ciri benih yang baik teh apa yang nggak ada di benih itu? Ciri yang mana yang nggak ada di benih itu? Ulangi pertanyaannya. Jadi kan ciri-ciri benih yang baik dan berkualitasnya tadi ada kayak yang berisi, terus dari warnanya yang cerah, dari benihnya yang murni gitu. Nah itu kan benihnya kurang baik. Nah apa yang nggak ada di ciri-cirinya tersebut? Kayak apa kekurangan benih itu? Ya, dikaitkan dengan ciri-ciri benih yang baik. Tanya, benih yang Robi bawa, kenapa dikatakan nggak baik? Banyak yang kosong. Banyak yang kosong. Terus? Masih banyak kotoran seperti ini. Masih tercampur. Nah itu nih, banyak yang kosong dan masih tercampur. Laporan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Nah, kasih. ini coklatnya. Ya. Oke. Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh siswa 10D yang telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelumnya Ibu ingin mengevaluasi sejauh mana kalian bisa mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Silakan kalian isi soal yang Ibu berikan, ya, di kotak itu. Kalau seandainya tidak cukup, bisa ditambahkan di lembar yang lain. Bisa di lembar laporan. Apa pembelajaran hari ini? Materi apa? Satu coklat lagi. Siapa yang berani? Ayo. Temennya sambil isi soal, ya. Karena kita ini waktu di depan dong. Jangan berani menyimpulkan. Pembelajaran hari ini kita bahas tentang apa? Jom. Kuku Oke. Simpulkan tentang pembelajaran hari ini kita bahas apa? Jadi, Assalamualaikum dulu. bebas. Langsung aja Bu. Ya. Jadi kesimpulan hari ini yang kita pelajari sekarang yaitu tentang seleksi benih. Nah, jadi kita bisa tahu mana benih yang baik dan tidak baik. Apalagi? Selain seleksi benih? Cara praktik benih yang baik dan tidak baik. Cara perlakuan
teman-temannya. Yang pertama tentang benih, pengertian benih. Kemudian tentang cara seleksi benih dan perlakuan benih. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Semua paham? Ya. Tadi seleksi benih kita lakukan dengan larutan air. Bagaimana kan? Ya, dengan indikator telur. Kemudian kita cuci. Setelah dicuci, kita rendam selama setelah direndam. Yang terakhir tadi yang disebut pemeraman. Apa tujuan perlakuan benih? Kenapa harus dilakukan? Agar benih tetap bagus. Nggak tahu baik. Mengurangi resiko kegagalan. Mengurangi resiko kegagalan. Kelebihannya dilakukan perlakuan dengan yang tidak. Tadi kata ibu, ketika kita langsung semai antara yang dilakukan perlakuan dengan yang tidak. Kalau tidak diseleksi bakal di tanaman yang tumbuh bakal lama. Ya, kalau tidak betul ya, kalau tidak dilakukan perlakuan maka akan lebih lama tumbuhnya. Oke, kalau yang sudah silakan kumpulkan. Ibu ini ya kumpulkan. Ya, udah sini. Ya, Ibu mengucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan baik. Kita akan bertemu lagi minggu depan di materi penyemaian benih ya. Tadi pemeramannya udah, minggu depan kita menyemai benih padi ya. Sebelum ditutup silahkan ketua murid menyiapkan dulu untuk berdoa. Setelah kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Beri salam.